Shalom anak-anak muda, kembali lagi di Youth Messengers. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan siapkan catatan kita. This is Youth Messengers Online Service. Siap anak muda untuk memuji Tuhan? Yeay, haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan, imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup satu pun dahsyat.
kami Tuhan. Kau adalah Tuhan yang amat baik dan sangat baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu puji
Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di minggu pertama di bulan Februari tahun 2021 ini. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, kami bisa beribadah lewat online saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, dimanapun kami berada, kami bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, Youth Messengers dimanapun kalian berada. Kita masuk di minggu pertama, Sabtu pertama di bulan Februari tahun 2021, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya, subtema, yaitu bisa selamat, bisa sesat. Ya, kita semua sudah adalah orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk karya keselamatan Tuhan, dan artinya bahwa kita sudah memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Kita sudah memiliki jaminan keselamatan. Tapi dalam subtema saat ini kita mau belajar subtema yaitu bisa selamat, bisa sesat. Ya, sangat menarik, kita harus berhati-hati. Ini adalah sesuatu peringatan dari Tuhan lewat firman Tuhan saat ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Dan subtema ini terinspirasi atau diambil dari judul perikop dari Roma pasal 9 ayat 30 sampai 33. Saya akan bacakan Roma 9 ayat 30 sampai 33. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, di sini kita belajar dari ayat-ayat yang kita baca tadi, ada keterangan bahwa bangsa Israel adalah bangsa atau umat pilihan Allah sendiri. Jadi Allah, kita tahu bagaimana sejarahnya Abraham dipanggil keluar dari tanah kelahirannya, dijanjikan Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar. Akhirnya Abraham melahirkan Ishak, melahirkan Yakub, dan Yakub yang akhirnya menjadi Israel. Sampai dia menjadi suatu bangsa yang besar, sampai saat ini dia atau mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub yang menurunkan bangsa-bangsa Israel adalah umat pilihan Allah sendiri. Di mana Allah menjanjikan keselamatan akan datang lewat bangsa Israel. Dan bangsa Israel menganggap bahwa dengan melakukan hukum Taurat, mereka akan dibenarkan dan dipulihkan hubungannya dengan Allah. Ya, padahal dasar umat Allah dibenarkan bukan melalui melakukan hukum Taurat, tetapi melakukan perbuatan sesuai firman Tuhan dan dengan iman. Ya, sedangkan bangsa-bangsa lain yang umat Israel sebut mereka kafir. Jadi orang di luar bangsa Israel, bangsa-bangsa yang bukan keturunan Yahudi, itu adalah disebutnya adalah bangsa yang kafir. Orang-orang Israel, bangsa Israel menyebut mereka sebagai orang-orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal hukum Taurat. Namun mereka dibenarkan Allah oleh karena apa? Karena iman mereka. Tentu saja iman kepada Tuhan Yesus Kristus lewat karya keselamatannya. Jadi kita lihat di sini sehingga yang beriman dengan benar diselamatkan. Ya, kembali lagi beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang tidak berdasar iman, melainkan hukum atau berdasarkan hukum Taurat saja, mereka bisa tersesat. Ya, ada beberapa hal yang kita pelajari dari ayat-ayat yang kita baca di atas. Yang pertama bahwa kita lihat bangsa lain dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di ayat pertama, jika demikian, di ayat yang ke-30, pasal 9 tadi, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan?
ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ya, jadi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir di luar umat Israel, di luar bangsa Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dibenarkan. Karena apa? Karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan hal yang kedua yang kita pelajari, dibenarkan bukan karena perbuatan. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi di sini kita lihat hal yang kita pelajari bahwa dibenarkan bukan karena perbuatan, bukan karena perbuatan melakukan hukum Taurat. Dan yang ketiga yang kita pelajari, Israel mengejar kebenaran lewat hukum Taurat, tetapi tidak bisa karena tersandung pada batu sandungan. Di ayat yang ke-32 tadi, dari Roma pasal 9 kita baca bahwa Israel tersandung pada batu sandungan. Di ayat 33, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa batu sandungan ini yang membuat Israel terjatuh, tersandung ini? Ya, tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Israel mengejar kebenaran lewat hukum Taurat, tetapi tidak bisa karena tersandung pada batu sandungan, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel sampai sekarang belum mau mengakui, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang mereka nantikan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Mengapa Israel tersandung? Ya, tadi saya katakan bahwa karena Israel menantikan Mesias. Mesias seperti apa? Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias Juru Selamat dalam rupa Raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada waktu itu, pada zaman 2000 tahun yang lalu, zaman Tuhan Yesus. Ya, jadi Israel tersandung karena mereka menantikan Mesias. Mereka menantikan Mesias dalam wujud Raja yang akan membebaskan mereka, yang akan mereka sembah, yang akan memimpin mereka keluar dari penjajahan. Tetapi konsep Allah berbeda dengan konsep manusia, dalam hal ini bangsa Israel. Bagaimana Allah datang lewat kasih-Nya. Dia merendahkan diri. Dalam satu ayat bahkan dikatakan lebih rendah daripada malaikat-malaikat seketika. Ya. Itu adalah konsep Allah yang tidak bisa dipahami manusia. Konsep manusia berbeda dengan konsep Allah. Dan kita lihat bagaimana Allah mematahkan konsep dari bangsa Israel ini. Bahwa Allah datang dalam kesederhanaan, dalam wujud manusia. Karena Allah tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah dosa ini, Dia harus datang dalam wujud manusia. Kenapa? Karena harus ada penebusan lewat darah. Dan itu harus dilakukan oleh manusia yang tidak berdosa. Makanya Allah datang dalam diri Tuhan Yesus sebagai anak manusia yang tidak berdosa, yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Itu adalah konsep dari Allah yang membuat bangsa Israel tersandung. Karena tadi saya katakan bahwa mereka menantikan Mesias dalam wujud Raja. Mari kita lihat bukti-bukti bahwa Israel, bangsa Israel, umat Yahudi, umat pilihan Allah ini yang tersandung karena mereka menantikan Mesias dalam wujud Raja. Kita lihat bukti-buktinya. Yang pertama bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, kita melihat di Matius pasal 2 ayat 16, kita tidak usah baca, nanti bisa dibaca di rumah, bahwa Herodes berusaha membunuh bayi Yesus. Ketika orang Majus datang, mereka datang ke istana Raja Herodes, mereka bertanya bahwa mereka akan melihat bayi yang lahir, ya, seorang raja, karena mereka membuka kitab-kitab, ya, kitab Taurat, bahwa akan ada nubuatan bahwa akan ada raja orang Yahudi yang akan lahir. Oleh sebab itu Herodes merasa terancam. Kalau kita baca, nanti kita bisa baca bagaimana Herodes ketakutan dan pada akhirnya Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi di bawah usia 2 tahun, kalau tidak salah ya. Jadi itu bukti yang pertama. Kemudian bukti yang kedua, bahwa Israel
menantikan Mesias dalam wujud raja. Yang kedua, kita lihat di Matius pasal 20 ayat 21, di situ kita baca kisah bagaimana ibu dari murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, meminta sesuatu permintaan kepada Tuhan Yesus, supaya anak-anak mereka, yaitu Yakobus dan Yohanes, dijadikan istilahnya wakil dari Tuhan Yesus, ya, atau mungkin sebagai wakil presiden kalau zaman sekarang, atau patih dari sebuah kerajaan kalau kita bicara mengenai kerajaan. Intinya bahwa ibu dari Yakobus dan Yohanes ini meminta supaya anak-anak mereka menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, satu di kanan, satu di kiri, ketika Yesus datang sebagai raja nanti. Itu yang dia katakan di Matius pasal 20 ayat 21. Kemudian bukti yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, bahkan ketika Yesus sudah bangkit dan akan naik ke surga, mereka masih mengharapkan untuk Yesus bertahta sebagai raja. Di Kisah Rasul 1 ayat 6, mereka berkata, apakah mau pada saat ini Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel? Ya, mereka masih mengharapkan Tuhan Yesus akan memerintah secara fisik, akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing, dalam hal ini bangsa Romawi. Itu adalah bukti-bukti bagaimana bangsa Israel ini mereka tersandung karena mereka menantikan Mesias dalam wujud raja. Ya, murid-murid Tuhan Yesus yang mereka memang orang-orang Israel keturunan Yahudi, dan mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus, mereka melihat kuasa Tuhan Yesus, melihat mujizat, melihat kekuasaan, bagaimana Tuhan Yesus seperti saat ini mungkin bisa digambarkan seperti seorang superhero yang mempunyai kekuatan, yang bisa membawa mereka melakukan kehendak mereka, menegakkan kerajaan Israel kembali. Jadi mereka mengharapkan Yesus benar-benar memerintah sebagai raja. Ya, itu memang akan terjadi nanti. Di kerajaan 1000 tahun, Tuhan Yesus akan tetap memerintah sebagai raja. Ya, jadi kita lihat tadi kembali bahwa bangsa-bangsa lain menerima keselamatan, menerima anugerah karena iman. Sebaliknya bangsa Israel tersandung. Karena apa? Karena beberapa bukti yang saya katakan tadi, yang saya paparkan, mereka tersandung karena mereka memiliki konsep, mereka menantikan Mesias sebagai seorang raja, benar-benar raja yang memerintah mereka, membebaskan mereka. Tetapi kembali lagi, konsep Allah berbeda dengan konsep manusia. Allah datang dalam kesederhanaan, dalam wujud manusia untuk membereskan dosa-dosa manusia lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk membuktikan kasih Allah, kebesaran kasih Allah bagi manusia. Ya, kita akan ke poin yang menjadi subtema saat ini, bahwa kita bisa selamat, kita bisa sesat. Ya, tentu saja kita bisa selamat jika kita hidup dengan iman dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta kita melakukan firman-Nya. Jelas tadi bahwa di ayat yang kita baca sebelumnya, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran lewat hukum Taurat, tetapi beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan dan mereka dibenarkan. Sekalipun semua manusia tidak akan bisa dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itu, kita butuh pembenaran dari darah Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita semua. Itu sebabnya kita bisa selamat jika kita percaya, hidup dengan iman, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita melakukan firman-Nya. Kemudian kita bisa sesat jika kita merasa kita sudah diselamatkan, lalu kita hidup dengan seenak kehidupan kita sendiri, semau-mau kita sendiri, kita hidup seenaknya tanpa menaati firman Tuhan. Ya, itu kita bisa sesat, kita bisa kembali tersesat, kita bisa kehilangan keselamatan kita. Paulus dalam Roma juga pernah mengatakan bahwa apakah artinya kasih karunia itu? Apakah kita akan bertekun dalam dosa? Karena ketika dosa makin bertambah banyak, kasih karunia juga makin berlimpah-limpah. Paulus mengatakan tidak. Bukan berarti ketika kita punya jaminan keselamatan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cukup kita dengan iman kita, itu bukan berarti bahwa kita bebas melakukan hidup dalam kehidupan dosa kembali.
ya. Kita harus tetap menjaga kekudusan kita. Kemudian iman dan perbuatan kita harus berdampingan, harus sejalan, ya. Iman yaitu kita beriman kepada karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita lewat kayu salib, dan perbuatan kita adalah melakukan hukum kasih. Apa hukum kasih? Yaitu penyempurnaan dari hukum Taurat, ya. Tuhan Yesus tidak menghapuskan hukum Taurat, Tuhan Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat, Tuhan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus menyempurnakannya lewat apa? Lewat hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, akal budi. Dan yang kedua, kasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu adalah inti dari hukum Taurat, ya, penyempurnaan hukum Taurat. Jadi bukan berarti kita bisa selamat dengan iman, tapi kita mengabaikan hukum, bukan. Kita tidak mengabaikan hukum Tuhan, kita tidak mengabaikan firman Tuhan, tetapi kita tetap hidup dalam hukum Tuhan, hukum Taurat yang sudah disempurnakan, yaitu hukum kasih. Dan beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai penutup, bahwa sebagai orang-orang bangsa-bangsa kafir yang sudah diselamatkan, yang sudah beroleh kebenaran karena iman kita kepada Tuhan, kita jangan sombong, kita jangan bermegah dengan kasih karunia keselamatan lewat iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena ketersandungan Israel, oleh karena Israel tersandung, maka keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sebagai catatan, bukan berarti bahwa Tuhan hanya akan menyelamatkan bangsa Israel, tidak. Tuhan akan tetap mengasihi, menyelamatkan isi dunia. Tetapi memang kita kembali lagi bahwa memang bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, itu tidak bisa dibantah. Dan Tuhan memilih mereka untuk melahirkan juru selamat, melahirkan Mesias, ya. Bagaimanapun juga, apakah Israel tersandung atau tidak tersandung, Tuhan Allah akan tetap memakai bangsa Israel untuk melahirkan juru selamat yang akan menyelamatkan seluruh manusia yang mau percaya kepadanya dan beriman kepadanya. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena iman dan kasih karunia Tuhan Yesus, kita tidak boleh sombong dengan hal itu, dengan kasih karunia yang sudah kita terima. Karena kita ingat bahwa oleh karena ketersandungan bangsa Israel, maka anugerah keselamatan itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Ayat penutup saya akan bacakan di Roma 11, ayat 11, 12, dan ayat 20. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Mereka ini adalah Israel. Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu, membuat bangsa Israel cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Di sini kita melihat bangsa Israel tersandung saja, mereka menolak Tuhan Yesus, itu adalah kekayaan, keselamatan kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel. Apalagi jika mereka taat, ya. Atau di sini dikatakan terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka, kesempurnaan bangsa Israel. Kita tidak tahu bagaimana ceritanya jika bangsa Israel pada waktu itu tidak menolak Tuhan Yesus. Tentu akan lebih indah lagi kehidupan kita, kita nggak tahu seperti apa itu. Karena kita berdasarkan ayat ini saja dikatakan jika pelanggaran bangsa Israel, artinya mereka menolak Tuhan Yesus, itu adalah kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa, ya. Bangsa-bangsa lain memperoleh berkat oleh karena pelanggaran mereka, berkat jasmani, rohani, keselamatan. Apalagi dikatakan di sini kesempurnaan mereka. Jika mereka sempurna, artinya tidak melakukan pelanggaran, tidak menolak Mesias. Kita tidak tahu bagaimana sesuatu yang lebih indah akan terjadi. Dan ayat 20, baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Ya, kembali ditegaskan, kita diselamatkan oleh karena pelanggaran mereka, oleh karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan kita tegak tercacak, artinya kita bisa berdiri tegak, kita bisa menerima jaminan keselamatan, kita bisa menerima
sesuatu jaminan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan itu karena iman. Janganlah kita sombong, tetapi kita takut akan Allah dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kita bisa selamat, kita juga bisa tersesat. Tergantung bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Kita sudah selamat oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus dan kita terima anugerah keselamatan karena karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan tugas kita harus tetap melakukan hukum Tuhan, yaitu penyempurnaan hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Kasih itu menalah kita dengan segenap hati, akal pikiran, akal budi, dan kita kasih sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Ya, iman dan perbuatan kita. Kita beriman kepada Tuhan dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh iman saja atau perbuatan saja, ya. Karena tadi dikatakan kembali bagaimana bangsa Israel mengandalkan perbuatan mereka, mengejar kebenaran lewat hukum Taurat, tetapi mereka tersesat karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak memiliki iman, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pasti kita sering melihat gambaran dari ayat ini. Keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu, ya. Kita sering melihat bagaimana di film-film, ya, FTV atau film-film apapun yang tentang percintaan, pasti kita pernah melihat bagaimana ketika sebuah pasangan laki-laki dan perempuan, kemudian perempuannya menyeleweng, kemudian laki-laki ini pasti akan berusaha membuat ceweknya ini cemburu, ya, dengan menggandeng cewek lain. Tujuannya apa? Supaya cewek ini cemburu, supaya istilahnya balas dendam. Tetapi kita lihat perbedaannya, bagaimana mereka cowok ini membuat cemburu, berusaha untuk membalas dendam dan membuat ceweknya yang pertama ini mungkin sengsara, mungkin menyesal atau apapun, ya, dia mendapatkan cewek yang baru. Tetapi berbeda dengan ayat ini, dengan Tuhan kita. Kembali, konsep Tuhan dengan konsep manusia berbeda. Kita lihat bahwa sekalipun bangsa Israel tersandung, tetapi Tuhan tidak biarkan mereka terjatuh. Tuhan tetap menantikan pertobatan mereka. Tuhan tetap menantikan bangsa Israel kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dikatakan bahwa adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Ya, berbeda dengan konsep manusia. Kembali, bahwa Tuhan mengizinkan mereka tersandung, tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka tergeletak. Tuhan tidak membiarkan mereka seterusnya jatuh. Tuhan tetap berikan kesempatan, Tuhan tetap menantikan mereka. Oleh sebab itu adalah tugas kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk selalu mendoakan mereka, mendoakan bangsa Israel untuk keselamatan mereka, supaya mereka membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita bisa selamat, kita bisa sesat. Kita bisa selamat sudah pasti karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita sudah terima jaminan keselamatan oleh anugerah karya penyelamatan Tuhan Yesus lewat kayu salib. Ya, itu adalah anugerah kepada semua orang, semua bangsa-bangsa di dunia. Dan kita bisa tersesat jika kehidupan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kita sombong dengan keselamatan yang sudah kita terima, kita hidup seenak kita sendiri, kita tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, itu yang bisa membuat kita tersesat. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama tetap mengerjakan keselamatan kita. Kita sudah selamat, mari kita jaga keselamatan kita dengan iman kita kepada Tuhan Yesus dan perbuatan kita melakukan hukum kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat yang kami pelajari pada hari ini. Kiranya Roh Kudus Engkau yang memampukan kami untuk kami selalu menjaga iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu, hidup dalam kebenaran hukum-hukum-Mu, yaitu hukum kasih, penyempurnaan dari hukum Taurat-Mu, untuk kami hidup mengasihi Tuhan Allah kami dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan perbuatan kami. Dan kami mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami mau tetap
selamat dalam kehidupan kami sampai Engkau datang kedua kali Tuhan. Kami mau menjaga iman kami, percaya kami, supaya kami tetap dalam anugerah keselamatan, selalu dalam perlindungan-Mu. Dan perbuatan-perbuatan kami menyertai kami, yaitu melakukan hukum-hukum-Mu Tuhan. Bukan berdasarkan perbuatan kami, tetapi kami mau memiliki iman dan perbuatan yang seimbang Tuhan. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan perbuatan melakukan hukum kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang memampukan kami. Haleluya. Amin. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, gimana? Apakah kalian hanya sekedar mau mendengarkannya saja atau kita mau melakukannya? Dan itu pilihannya ada di tangan kalian. Sebagai anak Kristus, kita harus menjalani tugas kita untuk memberikan persembahan melalui link berikut ini. Kita telah menyelesaikan ibadah pada hari ini, mari kita tutup dengan doa berkat. Mari kita sama-sama angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.